Setelah sekian lama gue nungguin pesaing dari Asus ROG Phone, akhirnya Red Magic datang juga resmi ke Indonesia nih. Dan produk yang gue bahas kali ini adalah Red Magic 8S Pro. Yes, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi Red Magic ini adalah line up gaming phone dari ZTE. Dan jujur gue suka banget sama langkah yang dilakuin ZTE Indonesia ya. Karena HP yang dibawa ini adalah Red Magic 8S Pro yang merupakan HP terkuat saat ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, HP ini tuh dibekali sama chipset Snapdragon 8 Gen 2 leading version. Dimana kalau seandainya gua cek di websitenya, ini tuh punya performa yang lebih ngebut timbang sama smartphone lainnya yang punya Snapdragon 8 Gen 2. Even bahkan kalau seandainya di ROG Phone 7 kemarin tuh pakai Snapdragon 8 Gen 2 aja, HP ini tuh harusnya menawarkan performa yang lebih kenceng nih. Apalagi sekarang juga ada fan cooler langsung built-in di dalam HP-nya. So, karena kebetulan HP ini tuh udah gue pakai sekitar 2 mingguan, jadinya gue bakal sharing gimana experience pakai HP-nya. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang udah penasaran sama HP ini, yuk langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin kita bakal start dulu ya. Ngebahas si Red Magic ini start dari sektor desainnya dulu. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman lihat desainnya Red Magic 8S Pro ini kira-kira gimana nih? Cakep gak? Kalau gue pribadi sih jujur suka banget ya sama desainnya si Red Magic 8S Pro ini. Terutama untuk yang varian yang gue pegang kali ini ya, yaitu warna Aurora. Ini adalah varian paling tinggi yang dibawa sama ZTE Indonesia. Dimana untuk yang warna Aurora ini tuh warnanya tuh basically sebenarnya hitam ya. Tapi kalau seandainya teman-teman perhatiin aksen yang ada di smartphone ini, di samping kameranya teman-teman bakal temuin tulisan Snapdragon 8 Gen 2 leading version nih. Dan di seberangnya ini teman-teman bakal ngeliat juga fan cooler yang dikemas dengan bodi transparan. Ini adalah desain yang menurut gua tuh keren banget. Karena kalau seandainya kita perhatiin desain transparan ini yang dikombinasiin sama bodinya yang mengotak, ini tuh ngebikin si Red Magic 8S Pro ini jadi smartphone yang ikonik banget. Apalagi kalau seandainya teman-teman ngelihat HP ini dari bagian depan, ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang bawa kamera under display paling sempurna. Mungkin kalau seandainya teman-teman udah pernah lihat kamera under display dari Samsung Galaxy Z Fold 5, ini tuh kamera under display-nya kelihatan lebih rapat lagi nih. Sampai-sampai gue pun gak notice kalau ada kamera depan di HP ini. Teman-teman gue pun yang lihat Red Magic 8S Pro juga pada bingung nyariin kamera depannya. Dan berkat itu juga HP ini jadi punya desain bezel yang tipis banget nih. Baik dari sisi kiri, kanan, atas, dan juga bawahnya. Nah, di bagian samping teman-teman juga bisa lihat di bagian framenya kalau HP ini tuh ada dedicated button untuk masuk ke game space. Dan di sampingnya lagi teman-teman juga bisa temuin adanya tombol air trigger ya, yang bentuknya tuh flat nyatu sama bagian framenya. Lalu nggak cuma itu, di sini juga masih tersedia lubang earphone jack 3,5 mm. Dan jujur gue suka banget sama posisi lubang earphone jacknya ya. Karena kalau seandainya kita pakai buat main game, ini tuh posisi port earphone jacknya nggak ngeganggu sama sekali nih. Jadinya nggak bakal ngeganggu experience kalian waktu lagi main game. Lalu karena ini adalah HP gaming, tentu aja fitur RGB juga nggak boleh lepas dari smartphone ini. Cuman menurut gua buat teman-teman yang baru beli HP ini, saran gua teman-teman harus cari casing third party nih. Karena casing bawaan dari si Red Magic 8S Pro ini, menurut gua proteksinya tuh agak kurang. Sehingga teman-teman wajib cari case lain supaya HP ini tuh tetap terproteksi. Nah, lanjut setup berikutnya yaitu ngebahas soal layar dari Red Magic 8S Pro ini. Di sini kalau kita ngomongin soal layar, HP ini tuh punya layar yang menurut gua udah cakep banget nih. Cara speknya, HP ini tuh pakai layar 6,8 inci dengan panel AMOLED beresolusi Full HD+. Dan ini menurut gua bisa dibilang adalah salah satu experience layar terbaik yang ditawarkan dari smartphone yang ada di Indonesia nih. Karena kalau seandainya kita pakai HP ini buat nonton, ini tuh layarnya menurut gua kelihatan bersih dan juga lega banget nih. Karena HP ini tuh kamera depannya pakai sistem under display. Untuk kualitas layarnya pun menurut gua ini juga udah bersaing banget sama HP-HP flagship lainnya. Namun meskipun gitu, untuk refresh rate-nya agak beda ketimbang sama HP gaming lainnya nih. Dimana untuk refresh rate-nya HP ini tuh cuma 120 Hz. Tapi nggak masalah karena untuk experience-nya ini tuh tetap enak-enak aja.
Dan ditambah lagi untuk stereo speakernya pun menurut gua juga udah cakep banget, terutama untuk ngasilin suara yang detail pas kita lagi main game. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga experience dari si Red Magic 8S Pro ini. Di sini mungkin pertama-tama kita bakal bahas tentang recap speknya dulu ya. Dimana untuk chipsetnya HP ini tuh pakai Snapdragon 8 Gen 2 leading version. Dan untuk RAM-nya sendiri yang gue pegang kali ini adalah yang varian RAM 16GB nih, dengan storage tertinggi yaitu di 512GB. Untuk RAM-nya sendiri di sini meskipun udah gede, tapi teman-teman masih tetap bisa extend RAM-nya sampai 10GB lagi. Tapi menurut gue kayaknya teman-teman nggak perlu amat ya buat nyalain extended RAM-nya, karena 16GB tuh udah cukup banget. Lalu kalau ngomongin soal UI-nya sendiri, ini tuh pakai Red Magic OS dengan basis Android 13, yang dimana buat teman-teman yang mungkin kurang gitu suka sama tampilan awalnya yang pakai tema gaming gini, teman-teman juga bisa pilih tema yang lain nih, dan sesuaiin sama selera yang teman-teman suka. Tapi kalau kita ngomongin soal performa sehari-harinya, kalian udah nggak usah nanya lagi, performanya itu udah pasti 100% bakal lancar banget. Karena gue coba untuk gaming berat pun sekelas Genshin Impact, HP ini tuh nggak ada masalah sama sekali nih. Even gue mainin di map baru Fontaine dan juga highest 60 fps. Di sini menurut gue keberadaan fan cooler ini tuh ngebantu banget untuk ngedinginin si smartphone ini. Sehingga berkat keberadaan fan cooler yang satu ini, HP ini tuh bisa tetap adem nih, meskipun kita mainin Genshin Impact lebih dari 1 jam. Di sini teman-teman juga bisa lihat frame rate dari Genshin Impact di HP ini tuh bener-bener stabil banget. Jadinya buat main game-game lain kayak game tembak-tembakan, HP ini tuh jelas aja bakal aman banget. Apalagi ada fitur tambahan lainnya seperti air trigger dan juga beberapa fitur lainnya. Cuman mungkin sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, gue ada masukan sedikit buat fitur game space atau game sidebar yang ada di Red Magic 8S Pro ini. Dimana mungkin untuk fitur game sidebarnya ini tuh harus diimprove lagi ya, karena menurut gua UI-nya ini tuh agak bikin susah. Teman-teman mungkin bisa lihat beberapa fitur yang ada di game sidebarnya ini tuh kayak kelihatan kekecilan gitu. Jadinya pas kita lagi main dan pengen akses itu secara cepet, jadi agak susah nih, karena tombolnya kecil-kecil dan susah dibaca. Tapi terlepas dari itu semua, kalau seandainya kita udah ngomongin soal baterai, teman-teman udah nggak perlu khawatir lagi sama baterai dari Red Magic 8S Pro ini. Karena HP itu dibekali dengan baterai yang udah gede banget nih, yaitu berukuran 6000 mAh. Di sini untuk penggunaan sehari-hari, teman-teman udah nggak usah khawatir lagi, HP ini tuh punya daya tahan yang bagus banget. Even gua pakai untuk kebutuhan gaming dan juga foto-foto sekalipun, HP ini juga punya SOT yang cakep banget nih, yaitu bisa bertahan seharian dengan SOT di angka 7-8 jam. Lalu mungkin buat teman-teman yang nanyain juga soal charger, HP ini tuh udah dibekali sama charger dari dalam paket pembeliannya. Dimana untuk charger yang teman-teman dapat ini adalah charger fast charge 65 watt nih, yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu cuman 1 jam aja. Intinya sih kalau seandainya kita ngomongin soal performa, charging dan juga baterai, ini adalah HP gaming terbaik di tahun 2023. Karena kalau seandainya kita bandingin sama sebelah, ini tuh jauh banget, terutama dari sistem coolingnya. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Red Magic 8S Pro ini. Di sini untuk kamera belakangnya mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat rekap spek yang udah gua lampirin ya. Dimana HP ini dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel dan HP ini juga diapit dengan dua kamera pendukung lainnya nih, yaitu kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Yang unik yaitu adalah dari segi kamera depannya yang punya resolusi 16 megapiksel under display kamera. Dan ini gue penasaran banget nih, dengan kamera under display yang serapet ini, kira-kira gimana untuk hasil fotonya? Well, daripada penasaran mungkin kita langsung lihat aja hasil foto dari kamera belakangnya dulu. Dimana untuk hasil kamera belakang, overall sih menurut gue HP ini untuk ukuran HP gaming udah cukup bagus ya. Dari segi warna, HP ini tuh punya hasil foto yang cukup natural. Dan untuk detail serta HDR pun menurut gue udah cukup bagus nih di kamera utamanya. Kalau untuk kamera ultrawide-nya sih menurut gua ini standar-standar aja, even menurut gua kadang-kadang agak sedikit kurang. Dan untuk kamera depannya sendiri teman-teman bisa lihat nih, hasilnya menurut gua emang burik banget.
Yes, di sini gue nggak maksud untuk ngejelekin Red Magic yang kamera depannya tuh seinovatif ini. Tapi pada kenyataannya menurut gue under display kamera, HP ini tuh punya kamera depan yang kurang banget. Kalau seandainya gue bandingin sama Samsung Galaxy Z Fold 5, ini tuh teman-teman bisa lihat kalau Z Fold 5 punya hasil yang lebih bagus. Tapi bisa dibilang ini adalah resiko yang harus diterima sama kamera under display yang serapet ini. Lalu kalau untuk foto night mode, di sini juga cuman kamera utamanya aja yang bisa dipakai untuk foto night mode. Sehingga untuk hasil fotonya ini tuh jelas aja bakal kelihatan jomplang banget kalau seandainya kita bandingin sama kamera ultra wide-nya. Nah, lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini HP ini juga bisa nge-record sampai 8K 30 fps. Namun kalau gue boleh kasih saran, teman-teman mending record di 4K 30 fps aja nih. Karena kalau seandainya kalian pakai di 4K 60 fps atau 8K 30 fps, teman-teman bisa lihat sendiri untuk stabilisasi videonya ini tuh nggak aktif dan bakal ngasilin video yang gempa banget. Selain itu untuk kekurangan lainnya, entah kenapa kamera ultrawide-nya itu sampai saat ini nggak bisa dipakai untuk nge-record video. Dan mungkin gue berharap kedepannya bakal ada update untuk ngebenerin si videografinya ya, supaya hasilnya tuh bisa lebih mantep lagi. So guys, jadi ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Nubia Red Magic 8S Pro ya. Ini resolusinya di Full HD. Tapi teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini hasilnya tuh agak blurry gitu karena kamera depannya itu pakai teknologi under display kamera. Jadinya untuk hasilnya emang bisa gua akui itu kurang gitu bagus. Tapi menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Langsung aja bisa lihat sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari si Red Magic 8S Pro ini. Untuk harganya sendiri, yaitu untuk yang varian paling rendah, HP itu dibanderol dengan harga Rp11.999.000. Sedangkan untuk varian tertinggi seperti yang gue punya ini, HP ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp14.999.000. Tapi mungkin buat teman-teman yang pengen beli HP ini selama promo pre-order, kalian tuh tenang aja karena ada promo cashback yang lumayan banget. Serta buat teman-teman yang pengen beli HP ini selama masa pre-order, kalian juga bisa dapetin hadiah langsung yaitu TWS Red Magic. Jadinya mungkin buat teman-teman yang pengen beli, langsung aja bisa kunjungin link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Atau kalau seandainya teman-teman pengen beli secara offline, HP ini juga bisa nih teman-teman cari di Erafone atau toko kesayangan kalian. Jadinya untuk kesimpulannya sendiri, ini adalah HP gaming terbaik yang wajib banget buat kalian lirik. Karena dengan keberadaan built-in fan yang langsung ada di dalam smartphone ini tuh bikin Red Magic 8S Pro tetap adem dan juga tetap ngebut nih untuk dipakai dimanapun dan juga kapanpun. Layarnya imersif pun juga menurut gua ini jadi nilai poin yang plus banget untuk si Red Magic 8S Pro. Dan buat teman-teman yang nanyain soal fitur NFC, HP ini juga udah ada nih, meskipun HP ini tuh nggak punya sertifikasi IP rating. Jadinya kalau dari gua pribadi, Red Magic 8S Pro ini tuh layak banget buat teman-teman beli. Karena HP ini tuh bisa dibilang adalah HP gaming terbaik yang bisa teman-teman dapat di Indonesia untuk saat ini. So, jadi palingan mungkin segitu dulu aja video review kita sama smartphone yang satu ini. Tapi sebelum video ini berakhir, gue pengen nanya juga ke teman-teman. Kira-kira HP ini tuh worth it gak buat dibeli timbang sama HP gaming dari brand sebelah? Coba, teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah ya. Dan nanti kita bakal diskusi bareng kira-kira pendapat kalian tuh kayak gimana. Thank you.